Halo Sobat Tojokis, sekarang kita sudah bersama dengan Mercedes-AMG A35. Iya, mobil ini merupakan tiket termurah bagi kalian untuk join klub AMG. Karena ini merupakan AMG termurah yang kalian bisa beli di Indonesia. Dan dibandingkan dengan rival utamanya, BMW M235i, ini terasa lebih racing. Penasaran? So, apa rasanya sih pocket rocket terkecil dari Mercedes-Benz Indonesia ini? Karena itu yuk kita ulas luar dan dalam. Start your engine. Nah, Tojangkis, sebelum kita bahas luar dan dalam secara mendetail, kita penasaran banget dengan rasa berkendara. Jadi se-AMG apa sih AMG A35 ini? Performanya gimana? Yuk kita test drive dulu. Let's go. Nah, Tojangkis, Mercedes-Benz AMG A35. Iya, mobil ini merupakan tiket termurah kalian untuk join AMG Club. Karena walaupun ini bukan pure AMG seperti A45 dan teman-temannya, ini tetap masih terasa khas dengan AMG, mulai dari interior hingga performanya ya. Tapi gimana rasa berkendara? Sekarang kita coba dulu mulai dari 3 hal positifnya ya. Yang pertama-tama adalah kita paling suka tentunya performanya, karena tenaganya 302 horsepower, torsinya 400 Nm, dan 0 sampai 100-nya hanya membutuhkan waktu kurang lebih 4,9 detik aja. Makanya cukup pocket rocket banget gitu ya. Yang kedua adalah grip dan handlingnya. Ini hal yang paling kita suka dari si AMG A35 ini, karena mobil itu napak banget, nempel banget. Memang dia kan 4MATIC gitu ya, jadi penggerak 4 roda. Tapi dibandingkan dengan rivalnya, contohnya M235i dengan X-Drive-nya, ini jauh lebih napak dan ini jauh lebih confident gitu. Kalian nyetirnya kayak nikung-nikung kecepatan tinggi itu benar-benar terasa mobilnya tuh planted dan sure-footed. Jadi kalian nikung tuh sama sekali nggak ada body roll-nya. Mungkin juga karena aero package-nya juga yang bikin dia lebih memiliki downforce yang besar, kemudian peleknya yang lebih besar, yang 19 inci dengan ban yang jauh lebih hot, yaitu Pirelli P Zero gitu ya. Benar-benar overkill untuk mobil yang sekelas ini gitu. Jadi grip dan handlingnya juara banget. Dan yang ketiga adalah ambience di interiornya. Kemarin kita coba M235i, itu interiornya tidak terasa terlalu M, tapi di sini jauh lebih spesial karena dapat gauge khusus AMG, ada AMG performance display, setirnya pun khusus AMG, dan dia flat sides dengan Alcantara dan ada kayak indikator warna merah di atas sini gitu ya. Benar-benar terasa seperti race car banget. Joknya juga Alcantara, sampai samping sini full Alcantara, sampai seat beltnya yang berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Makes you feel seperti owning a real AMG, walaupun ini setengah AMG gitu. Tapi tentunya nggak ada mobil yang sempurna, karena itu sekarang kita bahas 3 hal negatif dari driving impression. Yang pertama adalah bantingannya. Oke, dia planted, oke, dia benar-benar terasa napak banget. Kalian pengen nikung-nikung, kita coba nikung di kecepatan 200 km per jam, pindah dari jalur 1 ke 3, itu aman, napak banget gitu ya. Tapi imbasnya adalah bantingan suspensinya itu firm. Lebih tepatnya extremely firm. Jadi kaku, keras, bukan kasar. Nggak kasar sih, tetap kualitas khas Eropa, tapi keras. Jadi kalau misalnya kalian lewat konblok, lewat jalan gak rata, kalian akan ingin ya, keras bantingannya gitu. Kemudian yang kedua adalah ground clearance-nya. Iya, mobil ini dengan aero pack-nya, dengan segala macam ke downforce-nya membuat dia memiliki ground clearance yang lumayan rendah, hanya 113 mm. Alhasil sering banget kita pakai tuh serok, bentok, serok, gesrot gitu ya. Padahal kita cuma berdua, apalagi kalau ditambah orang di belakang, bakal lebih sering mentok dan gesrot lagi. Dan tentunya kalian akan ngilu tiap kali kalian mentok atau gesrot di mobil ini, karena kan aero kit dari mobil ini tuh AMG dan
pastinya mahal gitu ya, dengan canard dan splitter yang ekstrim itu. Jadi harus berhati-hati kalau bawa mobil ini jalan Indonesia, terutama yang banyak lubang, karena ceper dari sononya. Yang ketiga adalah mengenai noises. Jadi noises apa aja? Pertama, road noise. Iya, karena low profile tire, otomatis road noise-nya itu lumayan kedengeran. Yang kedua, engine noise. Kita cukup suka exhaust note dari mobil ini karena dia beefy, rumbly, dan ada fartnya gitu ya. Tapi engine noise-nya pas idle terutama itu kedengeran agak kasar. Dan tiap kali kita lewatin kayak speed bump atau speed breaker, itu wingnya bergetar dan suaranya masuk ke kabin seperti ini. Kedengeran nggak? Nih. Nah itu. Tadinya gue kira tuh ada yang kendor di belakang gitu ya. Apa? Gue cari nggak ada gitu. Ternyata suaranya tuh dari atas. Kayak gitu. Nah, menurut gua, semua drawbacks tadi adalah nitpicking, karena sebagai sebuah AMG paling affordable sekaligus tiket termurah kalian untuk join AMG Club, A35 ini sudah merupakan pocket rocket yang sangat proper banget. Dia harganya cukup reasonable, masih cukup oke gitu ya, di bawah 1,5 miliar, bisa kalian bawa track day juga. A35 ini patut banget kalian coba, karena mobil ini salah satu yang terenak di kelasnya. Eksteriornya terasa jauh lebih racing dibandingkan dengan A-Class hatchback yang pernah kita review waktu itu. Ini lengkap dengan canard dan aerokit super racing wing besar dan velg besar yang terasa sangat AMG. Nah, atau guys, Mercedes AMG A35. Iya, seperti yang gue bilang tadi pas driving impression, mobil ini tuh sebuah pocket rocket yang sangat proper gitu ya, dibandingkan dengan rivalnya yang lebih orientasinya itu nyaman, grand touring gitu ya, M235i. Yang ini orientasinya lebih ke grip, lebih ke handling, dan lebih sesuai dengan bodinya, yaitu hot hatchback. Iya, nah sekarang kita bahas eksteriornya. Tapi kita kan di Laknas sudah pernah ngulas Mercedes A200 alias A-Class hatchback yang biasa sebelah sini. Ini secara overall itu kurang lebih serupa, namun mendapat banyak imbuhan dari AMG yang membuatnya tampil lebih ekstrim. Jadi gue bakal lebih ngomong soal bedanya apa ya dengan A-Class yang biasa. Pertama-tama, salah satu alasan kenapa dia napak banget, lengket banget di jalan itu karena aeronya. Jadi aeronya mobil ini itu mungkin bagi orang-orang tuh kelihatan kayak agak lebay gitu ya, agak racer boyish banget gitu. Tapi semua ini fungsional, mulai dari atas dia dapat wing baru yang ini tuh tinggi banget, gede gitu. Jadi kalau dari belakang pasti perhatian kalian langsung kayak, wih, spoilernya besar gitu ya, warna hitam, dan ini pun berfungsi untuk menambah downforce. Walaupun pas kita buka tutup dia memang agak ngeplek gitu saking gedenya gitu ya, tapi it's functional, so it's good. Ke bawah di sini juga untuk bagian badging dia berbeda dengan A-Class biasa, karena kan kalau biasa kayak A200 gitu. Tapi yang ini dia kan sudah masuk keluarga AMG tanpa line, jadi bukan AMG line. Badging AMG di sini termasuk badging nomenklatura pun udah bukan 3 huruf, udah 2 huruf ya, jadi A35 seperti itu. Ke bawah lagi di sini ada untuk safety, ada 6 titik parking sensor termasuk kamera yang tersembunyi di sini, dan juga styling bumpernya pun jauh lebih agresif. Di sini ada kayak vent gini yang it's fake, kayak kebanyakan vent di samping they're all fake gitu. Tapi di bawah sini nothing fake tentang diffuser ini, karena diffuser tuh agresif banget, warna gloss black, dan ini pun ceper banget gitu. Kalau kalian di parkiran, parkir mundur gitu ya, pastikan kalau pakai mobil ini tuh nggak sampai mentok tanggul yang buat nahan ban, karena fix pasti akan grepes ini diffuser saking cepernya gitu ya. Tapi ini lagi-lagi bikin mobilnya jadi makin napak di sini, termasuk dengan buah-buah exhaust yang finishingnya gloss black, dan ini pun suaranya cukup gahar ntar kita startup pas kita lagi di interior. Selain ini, taillights di sini pun masih serupa dengan A-Class biasa, tapi udah cukup cantik kan, sudah full LED, ada LED bar melengkung seperti ini yang sangat cantik. Dia pun lampu rem, lampu senja, lampu sen, lampu mundur sampai rear fog lamp sudah full LED. Jadi ini adalah salah satu warna yang cukup unik ya. Mercedes menyebutnya sebagai Designo Patagonia Red Metallic. Jadi kalian tahu apa artinya dong? Merah itu racing. Semua aksen chrome yang ada di samping-samping sini semua tergantikan oleh aksen gloss black, pilar pun gloss black. Walaupun masih nyisain sedikit chrome di bagian door handle-nya supaya ada sedikit kesan mewahnya gitu. Side skirt lagi-lagi sudah menggunakan dari AMG, dia two-tone, ada kayak winglet warna hitam seperti ini, lagi-lagi terlihat makin sporty. Warna hitamnya berlanjut ke bagian spion.
yang juga sudah warna hitam jadi matching sama sini. Udah electric retract, auto retract, ada blind spot juga, dan di sini pun ada sein, termasuk ada lampu di bagian bawahnya. Dan untuk menandakan mobil ini adalah turbo 4-wheel drive karena kan dia 4matic. Ada badge di sini yang tulisannya turbo 4matic. Nggak kayak AMG lain yang mungkin kayak peleknya 1 inci lebih gede gitu, atau kayak remnya sekarang cross deal gitu ya. Ini full blown AMG spec. Jadi pertama-tama dari peleknya ini gede banget untuk ukuran bodi yang seperti ini gitu. Ini ring 19 inci. Iya, rivalnya aja M235i itu pakai ring 18 inci. Ini 19, AMG multispoke kayak gini warna hitam dengan list polish keren banget gitu ya. Warnanya pun jadi gahar banget gitu. Dan ini dilapis dengan ban yang juga sangat agresif, yaitu Pirelli P0 235-35 ZR19, dan tidak staggered karena memang dia kan lagi-lagi 4matic 4-wheel drive. Juga di sini bagian kaki-kakinya udah mendapat AMG dampers, jadi kalian bisa setting di dalam. Remnya cross drill dan juga tentunya semua udah AMG spec. Sekaligus untuk safety udah nggak ada kurang lagi, ABS, EBD, BA sampai sistem kayak auto braking dan lain-lain udah lengkap. Secara bahasa desain dia masih serupa, jadi Predator face kelihatan kayak hiu yang menukik tajam mulai dari grill, satin chrome, ada emboss AMG di bagian grillnya untuk menandakan bahwa ini adalah real AMG. Safety, ada parking sensor di sini juga 6 titik sama seperti di belakang karena udah ada auto parking juga, sekaligus di bagian badge Mercedesnya itu pun ada radar untuk kayak auto braking dan teman-temannya lagi. Aslinya tuh kanat-kanat ini tuh opsional, tapi di Indonesia kalau dijual ini udah termasuk jadi satu paket gitu ya, karena kan ini udah yang dijual itu hanya seperti ini. Jadi berkat kanat ini dia tampilnya tuh jadi racing banget gitu kan. Splitter hitam kayak gini ya, dan semua aero di sini pun kayak yang sampai sini beneran bolong. Jadi benar-benar functional, walaupun masih ada yang fake juga sih sedikit di sini. Jadi untuk urusan lubang-lubangan M235i masih lebih real gitu dibanding ini. Sayangnya di Indonesia dia itu lampunya belum mendapat varian teratas, yaitu LED multi beam. Dia masih mengandalkan lampu yang sama dengan A-Class, yaitu LED high performance. Walaupun dia udah full LED kayak lampu senja DRL di sini jadi satu termasuk lampu sen, lampu besar di sini proyektor LED, dan lampu high beam di sini multi reflektor LED. Memang menurut kita akan lebih baik kalau ini di-upgrade ke yang multi beam LED gitu ya, karena sampai varian yang paling atas sampai yang A45S itu pun masih yang seperti ini. Jadi mungkin ini bisa kedepannya di-upgrade lagi. Tapi secara overall menurut kita tampang dari si Mercedes AMG A35 ini udah bener-bener pocket-pocket hot hatchback yang kelihatan bener gahar banget ya. Mulai dari warnanya, body kitnya, aeronya, wingnya, kanartnya gitu, itu bener-bener screams I'm a race car gitu. Dan menurut gua inilah selain tiket termurah buat kalian join AMG Club, ini juga udah capable banget untuk kalian ajak track day bersama teman-teman yang pakai mobil performance car. Nice. Interior juga jauh lebih racing dibandingkan dengan A-Class hatchback biasa. Kali ini full Alcantara dengan jahitan merah, sport bucket seats, serta AMG performance display yang cocok buat dipakai track day. Nah, pas kita mau masuk, memang secara overall bentuk dari dashboard dan layout interiornya itu serupa dengan Mercedes-Benz A-Class yang kita pernah review di sebelah sini. Nah, kalau kalian belum nonton yang ini dulu ya, karena review lengkapnya ada di sini. Sekarang kita bahas AMG-nya aja gitu. Nah, pertama pas kita masuk, kalian disambut oleh sebuah seal plate yang ada emboss AMG dan itu nyala, dan juga karpetnya ada emboss AMG juga gitu ya. Jadi AMG itu di mana-mana. Jadi kurang lebih aja guys, interior dari si Mercedes-Benz AMG A35. Dan sebelum kita bedah semua interior yang ada di sini, seperti biasa kita kenalan dulu dengan kuncinya ya. Kuncinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, kuncinya memang secara bentuk dia serupa dengan kunci kebanyakan Mercedes. Ada tombol lock, unlock, dan sudah. Tapi karena dia AMG spec, kuncinya warna hitam, termasuk ada emboss AMG di bagian bawah sini gitu ya. Jadi makanya dia terasa lebih spesial sedikit kuncinya. Nah, sudah keyless, nyalanya pun sama dengan A-Class yang biasa. Jadi ada engine start stop di sini. Kita pengen denger dulu segar apa suaranya sih. Yuk kita start up dulu. Nah, Autojunkies, untuk urusan berpacu inilah yang membuat AMG A35 belum pure blood AMG karena mesinnya belum one man one engine. Tapi nggak masalah karena performanya tetap cukup luar biasa. 2000cc M260 inline 4 turbocharged, tenaganya 302 horsepower dengan torsi 400 Nm. Yang dimate ke transmisi 7-speed AMG speed shift DCT berpenggerak 4 roda.
0 sampai 100 tuntas dalam 4,7 detik hingga top speednya di 250 km per jam. Kalau masih kurang hot, masih ada kok AMG A45S. Nah itu baru monster banget. Jadi tinggal kalian mau pilih yang mana. Dua-duanya oke banget. Nah sekarang bahas interiornya. Kayak yang gue bilang, jadi layoutnya tuh cukup serupa. Kayak misalnya di sini soft touch, di situ soft touch, semua udah soft touch tentunya. Ini kan Mercedes-Benz lagi-lagi gitu ya. Nah perbedaannya apa aja? Pertama-tama dari materialsnya. Yang dari sini, kalau yang kayak di A-Class, CLA itu kan kayak plastic trim, ada yang kayak aluminium atau ada yang gimana gitu. Kalau ini Alcantara, iya. Jadi karena racing gitu kan, di sini Alcantara, termasuk sampai door trim full dari bawah ke atas Alcantara dengan jahitan stitching berwarna merah di bagian situnya. Semua controls pun untuk bagian jok ada di situ sesuai dengan Mercy kebiasaannya, dan window udah auto, di bawah ada tempat penyimpanan untuk botol serta untuk beberapa hal di belakang lagi. Di sini juga untuk infotainment tentu udah mengandalkan MBUX yang terbaru, dan ini pun kita udah cukup suka, salah satu menurut gua infotainment salah satu yang terbaik di industri juga gitu. Ini inputnya ada 3, kalian pengen input touchscreen di sini bisa, input di bagian steering wheel bisa, dan ada trackpad lagi di bagian bawah sini gitu. Dan di sini menu utamanya gue nggak akan bahas terlalu dalam juga karena gue udah bahas di A-Class. Ada phone, navigation, radio, media, comfort, apps, dan setting. Dan di sini ada satu buah menu yang akan gue bahas lebih dalam karena ini nggak ada di A-Class, yaitu AMG Performance. Nah ini kita bahas ya. Klik dulu. Di sini ada beberapa option. Pertama ada kayak dynamic select, ada kemudian bisa kalian atur kayak pas driving mode-nya gitu. Ada vehicle, kalian bisa lihat. Kayak ada GeForce meter, ada bisa kalian perbesar, power lagi dikirim ke yang mana karena lagi-lagi ini kan 4matic. Ada engine display, ada consumption meter which nobody cares because orang-orang yang beli ini udah nggak mungkin mikirin consumption lagi gitu kan. Dan speaking of dynamic select, di sini dynamic select-nya itu berbeda dengan yang biasanya. Kalau yang biasanya A-Class kan ada eco, individual, comfort, dan sport. Nah di sini itu jadi slippery dan ada mode yang lebih gahar yaitu Sport Plus, di mana di sini dynamic-nya tuh dibikin jadi all AMG tune. Di sini juga udah turbine seperti biasa lengkap dengan ambient lights yang lagi-lagi salah satu terbaik di industrinya gitu. Climate control udah dual zone, dan di bawahnya lagi ada tempat penyimpanan tertutup, ada 2 buah cup holder termasuk phone holder di sini yang sekaligus ada input dan 12 volt socketnya. Di bagian kiri ada dynamic drive select, ada untuk kamera parkir. Kalau kita masuk mundur, ini juga kamera parkirnya memang hanya kamera belakang saja, sangat disayangkan gitu ya. Dan itu nanti masuk ke hal annoyingnya, kita bakal jelasin lagi. Tapi at least sensornya sih udah lengkap. Sini ada untuk kayak vehicle in quick access, ada favorite button, di kanan ada navigation, radio, media, dan teleponi termasuk volume scroller. Dan juga di bagian sini ada untuk matiin traction control sekaligus untuk masukin ke bagian transmisinya untuk menjadi fully manual. Iya, jadi kalian bisa menyuruh transmisinya untuk menjadi fully manual. Biasanya kalau mobil mati kan suka rese, kayak kita belum waktunya pengen shift dia udah auto shifting lagi gitu kan. Ini kan AMG, kalian bisa set ke full manual, jadi kalian shift sesuai dengan kemauan kalian. Belakang lagi console box tengah yang cukup standar, ada input lagi di dalam. Nah masuk ke bagian joknya. Joknya ini juga sudah berbeda dengan A-Class biasa karena ini udah AMG bucket seats kayak gini ya. Dan ini pun lagi-lagi Alcantara ya, jadi bagian tengah sini backrest sampai bagian backrest ini itu Alcantara. Modelnya model sport seat kayak gini, dan dia pun ada airbagnya juga sekaligus penuh dengan jahitan-jahitan yang berwarna merah. Warna merahnya nggak stop sampai situ karena bahkan sampai seat beltnya pun sudah berwarna merah. Dan kalian tahu apa artinya kan? Merah itu racing. Di sini ada under tie support dan ini masih manual, kalian bisa tarik buka seperti ini. Jadi udah oke banget. Nah masuk ke bagian driving position, setirnya ini pengaturan masih manual tapi dia sudah bisa tilt dan sudah bisa teleskopik yang cukup jauh. Jadi kita enak nyetirnya bisa sesuai, sekaligus yang kita suka alhamdulillah akhirnya untuk model A-Class seperti ini setirnya udah nggak offset. Jadi nggak kayak kemarin S-Class yang kita review yang setirnya tuh offset bikin pegel. Ini setirnya udah bener posisinya, jadi nice. Tentunya ini AMG steering wheel ini agresif banget gitu ya. Jadi dibandingkan rivalnya jadi kesan lembut banget gitu. Nah ini setirnya dia nggak hanya flat bottom tapi flat sides. Iya, jadi kanan kirinya itu juga agak flat. Jadi di genggamnya itu kayak
mantep banget gitu kan, mantul banget. Termasuk setirnya, bahannya itu selain leather di atas bawah, di grip bolster samping ini Alcantara. Jadi terasa seperti race car yang sesungguhnya, lengkap dengan stitching-stitching berwarna merah, sekaligus ada street marker di atas ini yang juga berwarna merah. Jadi kayak, wih, race car banget lah gitu ya. Dan di sini juga ada sesuatu yang nggak ada di A-Class biasa, yaitu head-up display. Head-up display-nya itu kalian bisa atur dengan menu yang ada di speedometer sini gitu. Ada beberapa pilihan untuk head-up display-nya, ada kayak voltage meter, ada G-force meter, kemudian kalian bisa set untuk kompas gitu ya. Di bagian tengah pun kalian bisa set speedometer digital, ada rev counter besar kayak motor, itu pun bisa. Dan di bagian kanan kalian bisa set untuk distance ke depannya untuk sistem yang kayak auto braking dan emergency safe distance gitu ya. Speedometernya juga ini kalian bisa atur-atur, lagi-lagi salah satu yang paling lengkap di industri ini, kalian bisa customize sesuai dengan mau kalian gitu ya. Menunya ada assistance, telepon, navigation, AMG, trip, radio, media, styles, and display. Nah, mulai dari styles and display, karena kan ini salah satu kelebihan dari Mercedes-Benz MBUX, kalian bisa ganti-ganti temanya. Selain classic, sport, understated, itu yang biasa kalian temukan di Mercedes-Benz umum, di sini kedapatan yang temanya itu super sport. Iya, jadi kalau kalian klik, ini bakal berubah jadi model ala AMG display, dan di sini pun ini agresif banget. Maksudnya kayak kalian speed racer gitu ya, kayak futuristik tapi sekaligus jadi sangat agresif. Ada logo AMG di bagian bawahnya, di tengahnya rev counter yang sangat besar. Di bagian tengah display sini bakal jadi gear selector pas kalian lagi jalan. Di kiri ini kalian bisa ubah-ubah, ada speedometer digital, voltage meter, ada jam, ada tanggal, ada information display, itinerary, dan bahkan sampai media juga bisa. Kira-kira itu kalian nonton Need for Speed atau kalian lagi nonton apa tuh, kayak film-film racing masa depan gitu. Di sini juga semua bisa kalian atur dengan sangat ekstensif, bahkan sampai maps pun bisa kalian tampilkan di sini gitu ya. Luar biasa lah. Pokoknya ini keren banget gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini pun untuk bagian gear indikator, kalian bisa shift up and down via pedal shift yang ada di belakang sini, dan ini pedal shift pun aluminium. Jadi enak, dingin kalau dipegang gitu. Kontrol di setirnya di kiri untuk kontrol bagian sini termasuk untuk audio control, di kanan untuk kontrol bagian sini termasuk untuk cruise controlnya, seperti itu. Suara klaksonnya seperti ini, cukup udah kencang banget, nggak perlu kalian ganti lagi. Ke kanan udah ada kontrol untuk lampunya yang sudah otomatis model putaran kompor, jadi nggak perlu kalian sentuh lagi. Kemudian ke bagian atas ada dua buah sun visor yang karcisnya jatuh. Di sini pun ada dua buah kaca yang udah ada lampu LED warm white. Di sini pun lampunya udah LED warm white semua, jadi terkesan mewah. Kaca udah auto dimming, dan di atas kalian sudah kedapatan panoramic roof yang sangat besar itu ya. Jadi untuk sebuah hatchback kecil yang headliner hitam, ini penting karena ini bikin nuansanya jadi terasa lebih luas lagi. Karena kan di A-Class itu kerasa agak sedikit sempit, tapi di sini ketolong karena panoramik yang besar ini. Nah, pas kalian mau masuk ke baris kedua, memang langsung kelihatan ya bahwa Mercedes pas bikin mobil ini itu yang ada di kepala mereka tuh, oh ini driver's car. Orang pasti beli mobil ini itu pasti duduknya di bagian depan sini gitu. Di bagian belakang sini itu lebih untuk penumpang tambahan atau ya udah gitu untuk extra seat aja. Pertama-tama kalian nggak disambut oleh silver plate AMG, jadi di sini polos gitu. Karpetnya juga di belakang sini nggak ada emboss AMG-nya. Jadi lagi-lagi lebih ke front bias gitu ya. Masuk. Oke. Nah, jadi begitu guys, rasa duduk di baris kedua dari si Mercedes AMG A35. Pertama-tama soal ruangan, ini sama seperti A-Class. Jadi jok ini udah posisi mengemudi gua tingginya 170 cm. Di sini kurang lebih gua ada ruangan 6 jarian. Headroom ketolong karena dia bukan CLA, nggak ada ala-ala coupe di sini. Jadi masih ada kurang lebih sekitar 4 jarian juga. Cukup oke. Headliner yang hitam ini membuat efeknya memang terkesan lebih sempit, tapi ketolong banget dengan adanya panoramik besar di bagian atas ini yang bikin cahaya itu masuk, jadi nggak terkesan terlalu sempit. Kemudian di sini juga yang kita suka, semua joknya tuh masih mendapat AMG Sport Seat yang penuh dengan Alcantara seperti ini ya. Jadi cukup nyaman duduknya, termasuk juga ada fixed under thigh support. Jadi duduknya pun nyaman gitu. Diimbui dengan aksen-aksen stitching berwarna merah di sini yang sangat racing, sekaligus bahkan sampai belakang ini seat beltnya juga sudah merah, walaupun ntar ada yang annoying, ntar kita jelasin kenapa. Nah, fitur di sini juga nggak ada yang terlalu gimana-gimana. Kalau lagi-lagi driver focus car di bagian baris kedua, kalian hanya dapat kayak dua buah ventilasi AC yang kalian nggak bisa adjust dari temperature-nya karena ini cuma bisa dibuka tutup. Sekaligus di bagian bawahnya ada tempat penyimpanan tertutup yang ada dua buah
charging port 5 volt dan ini pun Type C gitu ya. Dan juga penyimpanan, ini ada seat back pocket berbentuk net seperti di pesawat, dan di bagian pintu ada tempat penyimpanan botol lagi di bagian bawah sana. Dan kayak yang gue bilang juga di depan, pintunya pun sudah full Alcantara sampai atas, lengkap dengan stitching berwarna merah. Jadi oke lah, Alcantaranya nggak setengah-setengah, kita cukup suka di bagian dalam sini gitu. Tapi kalau kalian pengen bawa 3 orang, walaupun kalian dapat headrest tengah di sini, ini humpnya itu tinggi banget karena kan lagi-lagi dia kan 4matic, dia penggerak 4 roda. Di sini ada gardan yang lewat, jadi ini tinggi banget. Dan kalau lanjut ngebahas mengenai bagasi, di sini sebenarnya tuh nggak ada bedanya sama sekali dengan A-Class hatchback yang pernah kita ulas. Namun pas kita buka, memang pintunya terasa lebih berat berkat adanya wing besar yang ada di sini gitu. Sisanya masih sama, praktikalitas hatchback yang cukup luar biasa di sini. Untuk ruangan, dia bisa dibilang cukup gede. Jadi kalian bisa masukin 3,5 koper medium ataupun 2 koper large di sini ya. Jadi oke lah, masih cukup banget buat kalian pakai harian. Sini pun masih ada false floor yang bisa dibuka, dan dalamnya itu ada kayak tempat ruangan buat nyimpen first aid kit, ada flare, gini-gini kan udah jadi standar gitu kan zaman sekarang. Walaupun ini kayak agak gelewer-gelewer karena nggak ada kunci atau gimana nya. Sini ada audio lagi, ada toolkit, dan ada tire repair kit, termasuk ada segitiga pengaman di sini. Fitur, ada hook tethering point, ada 4 buah di bagian sini, dan ada lampu di bagian sebelah sana. Dan karena ini hatchback, enaknya tuh masih bisa di-extend lagi. Jadi kursi belakang itu bisa kalian turunin dengan format 40 dan 60 di bagian sini gitu. Dan kalau ini udah turun, ini akan bikin load bay yang rata sampai bagian depan. Jadi kalau kalian pengen slide alias ngedorong item ke sini, itu nggak terlalu sulit ya, cukup enak. Dan sini pun langsung jadi jauh lebih besar ruangannya. Walaupun ia lebih racing dibandingkan dengan kompetitornya, namun karena kenyamanan berkurang pasti ada yang menyebalkan. Karena itu inilah 3 hal annoying kami temukan di Mercedes-AMG A35. Sesuai yang gue bilang tadi di awal, AMG A35 itu punya aero yang agak racer boy gitu ya. Walaupun katanya semuanya sih functional. Nah tapi wengnya ini itu gede banget. Dan dia punya gejala mobil-mobil yang memiliki weng besar, yaitu bergetar. Kayak contohnya pas kita tutup bagasinya, wengnya itu bergetar. AMG A35 bahkan sampai AMG A45S di Indonesia itu hanya ditawarkan dengan 1 kamera, yaitu kamera mundur. Padahal di luar sana kan ada yang optional kamera keliling gitu ya. Dan bahkan di depan sini, ini udah ada kayak mounting untuk kamera tapi di blok dan kosong. Dan tetap masih ada tompelnya gini gitu. Jadi kenapa kayak, maksudnya kayak kalau memang gak ada kameranya harusnya ini nggak usah ada sekalian gitu kan. Jadi kayak PHP gitu dong ya. Seatbelt di mobil ini itu kan lebih spesial dari di rivalnya. Dia berwarna merah, jadi sangat racing. Nah, seatbelt depan sama belakang itu udah merah gitu ya. Kalau bisa lihat sini juga merah gitu, kecuali satu. Di belakang sini untuk bagian tengah alias middle seat, seatbeltnya tidak merah. Ya, seatbeltnya hitam. Jadi cuman ada 4 seatbelt merah. Kenapa seatbelt tengahnya hitam sendiri gitu kan? Kesannya jadi kalau orang duduk di tengah sini, ya seatbelt gua nggak racing dong, warna hitam gitu. Namun tetap saja di Indonesia, mobil ini merupakan pocket rocket yang sulit ditandingi dan punya banyak hal menarik. Karena itu inilah 3 hal interesting yang kami temukan di Mercedes-AMG A35. Sebagai sebuah AMG, A35 ini punya yang namanya Emotion Start. Iya, bedanya apa? Dia akan starter mobilnya dengan lebih emosional gitu. Nah, pertama-tama gue pengen kasih lihat starter biasa, suaranya kayak begini. Nah, gitu ya. Jadi kayak cekek biasa gitu. Kayak kalem lah ya, kalem gitu kan. Nah, tapi kalau Emotion Start, itu suara lebih gaharat. Caranya gimana? Tahan rem, kalian tahan 1 pedal antara yang kanan dan kiri nggak apa-apa. Nih gue tahan yang sebelah sini aja yang kanan biar kalian bisa lihat. Dan kalian baru pencet Start ya. Dan ini gue nggak gas, ini dia akan sendirinya kayak ngegeber gitu ya. Nah ini gue Emotion Start. Jadi ada kayak gitu. Dan itu hanya available di AMG. Salah satunya di ini, AMG termurah yang bisa kalian beli. Kita kan pernah bilang bahwa Mercedes A-Class itu memiliki salah satu ambient light terbaik di industri otomotif saat ini. Karena keren banget gitu ya. Tapi di AMG A35 ditambah lagi titik LED-nya dan penambahannya cukup unik. Di joknya, iya. Jadi kalau kalian bisa lihat, di sini kan ada lubang nih. Tuh, ini tuh ada ambient light-nya. Ini warna biru ya kebetulan sekarang nih. Nah, jadi kalau malam, leher kalian tuh bercahaya gitu. Ini dan ini ada di dua-duanya ya, di depan sini gitu. Sini juga ada. Bahkan di jok belakang juga ada. Jadi tuh kelihatan ya.
Ada ambient light-nya gitu. Jadi ambient light-nya nggak hanya di dashboard, tapi sampai di sport bucket seat AMG ini dapat ambient lighting juga. Itu cukup menarik. Gak seperti rival yang masih punya eco mode, Mercy tuh ngerti banget kalau orang udah beli A35 pasti screw eco mode. Mereka nggak akan peduli ada eco mode atau enggak, bahkan nggak akan pernah dipakai. Rata-rata pasti pakai sport mode gitu ya. Kalau kita pilih dynamic drive ini, eco mode itu udah hilang. Jadi adanya slippery, individual, comfort, sport, dan sport plus. Geber Lex. Dan pastinya orang yang pakai mobil ini itu kebanyakan akan taruh di Sport Plus. Iya, mentok-mentok comfort buat harian. Karena Eco Mode di sini sudah dihapus. Dan kita dukung hal itu ya. Karena who needs Eco Mode ketika mobilnya merah itu racing begini. Yaks. Oke. Nah, kurang lebih begitu aja guys. Sedikit fun review kita mengenai si Mercedes AMG A35. Iya, menurut kita mobil ini itu merupakan sebuah pocket rocket yang sangat proper jika kalian pengen sebuah hatchback Eropa yang sifatnya itu hot hatch. Iya, ini tenaganya besar, grip dan handlingnya 7 mawa, tapi untuk dipakai harian, mobilnya itu masih oke banget. Mobil ini sendiri dijual dengan harga 1.225.000.000 off the road di Jakarta, yang membuat mobil ini AMG termurah yang bisa kalian beli di Indonesia saat ini. Kita juga pengen kasih special thank you dan shout out tentunya ke Pak Dennis dari Mercedes-Benz Indonesia yang udah minjemin kita si Mercedes AMG A35 ini untuk kita ulas belakang Soto Jangki. Dan juga tentunya thank you banget ke kalian semua yang udah nonton. Kalau kalian suka dengan karya kami, kenapa nggak kalian support kami dengan cara subscribe ke YouTube channel kami belakang Soto Jangki. Kepoin juga sosial media kami untuk Instagram kami belakang status sekolah sebelah sini, supaya kalian selalu bisa up to date dengan mobil yang kita review, fakta menarik otomotif. So sekian aja mengenai si Pocket Rocket AMG A35 ini. We'll see you guys again in the next video. Ride safe and Godspeed. Mm-hmm.